Ya, Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Waalaikumsalam. acara kita sore hari ini yaitu ngopi. Waalaikumsalam Pak Said. Ya, ngopi di sore hari bareng Brisma dan bareng Akademi Wakaf. Kami ucapkan selamat bergabung pada Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini sekali lagi ini diprakarsai oleh Brisma dan diprakarsai oleh Akademi Wakaf gitu ya. Kemudian di sana juga ada Suara Muslim dan ada aksi. Nah, hari ini kita akan bincang sore. Sekali lagi, yang belum punya kopi di mejanya masing-masing, segera disiapin kopinya. Yuk, jangan sungkan-sungkan gitu ya. Nanti dipamerin semuanya untuk difoto bareng gitu ya. Nanti di akhir. Kemudian hari ini juga kita akan banyak diskusi juga. Nanti Pak Bambi akan menyampaikan materi tentang komunikasi hulu hilir gitu ya. Mungkin tidak hanya untuk sore ini, tapi kita akan membuat ini berseri gitu ya. Jadi communication series, all about communication. Kita akan sering membuat sambil bincang sore seperti ini. Kemudian mungkin nanti jika diperlukan juga akan membuat kelas-kelas yang cukup panjang seperti itu. Oke, baik. Monggo silakan Pak Bambi. Oke, terima kasih Mas Sahid, sahabat saya yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua Bapak Ibu, rekan-rekan, saudara, sejawat, maupun semua yang sudah hadir di acara di Zoom sore ini, acara ngopi bareng perdana Akademi Wakaf dengan Brisma. Terima kasih sudah gabung. Salam sehat, salam sejahtera selalu. Semoga Allah anugerahkan kesehatan yang baik bagi kita semua dan keluarga, dan selalu berikan keleluasaan ilmu serta kemanfaatan atas apa semua karya yang kita lakukan untuk keberkahan umat. Izinkan saya, Bambang Dwi Cahyono, untuk memberikan sedikit mungkin gambaran, masukan, atau referensi tentang bagaimana sih berpikir radikal dalam marketing communication wakaf. Sebenarnya ini bukan hanya untuk wakaf ya, tapi bisa juga dipakai teman-teman lain yang bergerak di industri kemanusiaan, lembaga-lembaga umat, lembaga amil zakat, maupun lembaga-lembaga lain yang insya Allah ini bisa bermanfaat, karena yang namanya ilmu marketing itu sebenarnya satu, tujuannya mencapai tujuan untuk bisa memperluas pasar dan meningkatkan penghasilan ataupun pendapatan dari organisasi. Saya akan mulai untuk sorry, sudah jelas belum suara saya atau ya, karena saya suaranya lagi agak terdengar ini Pak Bambi, agak terdengar apa? Ada suara yang lain gitu Pak Bambi. suara yang lain. Oh, sebentar, saya karena sedang di sebuah tempat yang ini, saya izin sebentar semenit menutup pintu ya kali ya. Jadi supaya supaya bisa lebih ini sebentar. Siap. Minimum maksimal dalam apakah sudah jelas suara saya? Siap. Siap Clear. ya. Oke, saya akan share ke teman-teman. Semoga dari semua provinsi bisa mendengar dengan baik. Sesuai dengan tema sore ini, teman-teman di Akademi Wakaf, saya akan share tentang, sudah jelas ya, sudah kelihatan gambar materi saya. Saya bersama Brisma di sini, kebetulan saya sedang ada di Bogor bersama para pendiri Brisma. Ini ada Pak Sigit, ada Mas Rian, tapi beliau sedang ada meeting di tempat lain. Nah, oke. Sedikit memperkenalkan siapa saya. Alhamdulillah saya memang agak beda industrinya, atau saya menyebut industri kalau orang menyebutnya ranah. Saya mungkin berawal dari industri komunikasi, marketing, dan media selama lebih dari 20 sekian tahun, dan 10 tahun terakhir saya masuk di sebuah lembaga umat yaitu Al Azhar, dan kemudian tahun yang lalu kami mendirikan Al Muhtadin atau Brisma Group. Jadi ini bagian daripada kiprah saya yang lumayan panjang. Dari awal memang saya berfokus di bidang komunikasi. Bedanya kalau dulu komunikasi menjual brand, kalau 10 tahun terakhir saya komunikasi untuk memperluas manfaat siswa atau zakat infak sedekah wakaf. Oke, mungkin ada yang pernah dengar ya, kok radikal gitu loh, serem banget nih radikal gitu. Kenapa harus radikal gitu? Kenapa nggak biasa-biasa saja atau sepoi-sepoi saja atau ya lakukan saja ya? Mungkin ini terkait dengan beberapa training maupun acara yang saya ikuti. Saya menjadi narasumber di beberapa acara.
ada info-info menarik tentang industri wakaf tentunya ataupun industri komunikasi pada ranah Ziswaf. Ternyata ini menarik untuk dicermati. Kenapa saya harus keluar dengan kata-kata radikal marketing? Apakah sudah demikian gawatnya sehingga harus radikal? Mungkin kita lihat dulu nih satu halaman. Ini halaman yang membuat kata radikal itu muncul. Meskipun kalau dilihat itu radikal itu sebenarnya clickbait kalau kata anak muda. Atau bisa dibilang bahwa kalau bikin tema itu ya kalau biasa saja, misalnya apa temanya? Belajar tentang ilmu ini, ya itu biasa. Tapi kalau namanya marketing kita harus luar biasa ya, harus bisa mencari atensi. Nah, kata-kata radikal itu sebenarnya terkait dengan halaman ini. Silahkan dibaca. Ini bukan saya yang bicara, tapi data dan kemudian info dari Badan Wakaf Indonesia. Kalau per tahun 2020 ini, tahun lalu ya, tahun ini kan belum dihitung total, tapi tahun lalu itu kabarnya potensi wakaf uang di Indonesia itu sudah 180 T. Potensi ya, bukan penghimpunan. Potensi itu mau berapa besar adalah potensi. Kalau wakaf uang 180 triliun, kabarnya potensi dari nilai tanah dan aset wakaf yang potensial di Indonesia itu 2.000 triliun. Ngeri bener itu nolnya panjangnya Jakarta Surabaya itu. Nah, tapi apakah dari angka-angka yang luar biasa itu sudah didapat secara optimal? Jawabannya di paragraf kedua. Data dari Badan Wakaf Indonesia 2020, mudah-mudahan saya nggak salah kutip, tapi saya ambil dari sumber-sumber media yang sahih ya. Pengumpulan wakaf uang itu baru 819 miliar. Berarti kan hanya berapa persen dari 180 triliun, belum mencapai 1 triliun nih, belum mencapai 10%, mungkin baru 1% atau 2% dari total potensi. Jadi memang dari marketing ini kita nggak boleh ngomong hanya selalu potensi-potensi. Kalau ngomong potensi, Ziswaf di Indonesia itu mungkin ratusan triliun atau mungkin 1.000 triliun mungkin dana Ziswaf kalau dibikin potensi ya. Tapi yang dikumpulkan wakaf uang itu baru 819 miliar. Ternyata kondisi ini terjadi ya karena rendahnya literasi wakaf. Ya ini kondisi yang mungkin menjadi PR bersama ya, bukan cuma PR para lembaga sosial atau kita semua, tapi yang PR semua orang di Indonesia ya yang concern terhadap wakaf. Kemudian paragraf ketiga, dari 580 miliar itu baru 580 miliar dari 819 miliar yang sudah ditarik menjadi wakaf uang berdasarkan project base atau program-program wakaf. Nah, wakaf uang cashnya itu baru 238 miliar dari 819. Bisa dibayangkan. Jadi berarti hanya 20%-an dari situ. Nah, kalau angka ini in cash dihimpun oleh sekian banyak lembaga wakaf yang terdaftar di BWI ataupun lembaga-lembaga yang baru saja mau mulai mengumpulkan wakaf tapi belum terdaftar. Jadi setiap lembaga dapat berapa nih, Bapak Ibu sekalian? Dan wakaf itu kan bukan seperti siswaf yang bisa langsung dijadikan manfaat sosial. Kalau sedekah langsung ya kita dapat dana sedekah, langsung kita jadikan manfaat sedekah. Tapi kalau wakaf kan mesti diproduktifkan, mesti diputar, mesti dijadikan sesuatu sehingga nanti hasil wakafnya akan diberikan kepada penerima manfaat. Nah, kalau dihimpun misalnya saja 238 miliar yang cash ya, yang cash. Kalau yang aset kan itu harus diproduktifkan. Kan nggak mungkin didapatkan cuma 10 lembaga wakaf. Ya kalau 10, kalau 20. Nah, kalau 100 lembaga dibagi 200 miliar, ya baru 2 miliar per lembaga per tahun. Dibagi 12 ya cuma mungkin 200 juta. Lah operasionalnya bagaimana? Marketing komunikasinya gimana? Operational expenses-nya gimana? Investasi dan segala macam gimana? Nah, ini yang menjadi tadi radikalisme berpikir tadi adalah potensi yang ada dengan pengumpulan wakaf, baik aset project base maupun cash, itu belum signifikan. Ini concern bersama. Kenapa tadi saya bilang kenapa kata radikal, berarti kita ada dalam kondisi yang tidak biasa-biasa saja. Ini bukannya nggak bisa diperbaiki, karena memang masih belum optimal lah gitu. Masih harus lebih banyak bekerja keras dan berkarya dengan lebih kreatif lagi. Ini alasannya kenapa keluar kata radikal. Memang kata-kata itu harus dipakai untuk membuat kita lebih punya atensi lagi. Coba kita lihat ya, kenapa kok harus radikal. Saya klik kata wakaf nih, contoh di Google. Klik aja kata wakaf. Itu ada gambar-gambar
yang sama, stereotip atau paritas atau gambar-gambar yang sama. Jadi sama-sama gambarnya adalah apa ya, ini tumbuhan, tumbuh kembang. Apa bener nih logo wakaf tumbuh kembang semua gitu. Nah, ini juga menarik saya karena kenapa ya nggak ada gambar yang outstanding, yang sendiri gitu, yang unik. Kenapa semua sama? Berarti kan apa ya, tidak ada outstanding message atau ada isi pesan yang berubah. Semua sama nih di Google. Terus saya klik lagi nih iklan wakaf. Rata-rata mirip gitu. By the way, banyak teks banget ya di iklan-iklan wakaf. Jadi ini nih, nah ini bedanya. Iklan itu ya tidak bisa dijadikan satu dengan brosur. Brosur adalah brosur banyak teksnya. Tapi kalau iklan kemudian maksudnya foto atau pesan, yang baca agak bingung kali ya. Nah ini mirip-mirip nih sama nih. Wakafnya wakaf 3M kayaknya Pak. Wakafnya tanah, bangun masjid, atau lahan makam atau musola. Wakaf kan mirip-mirip nih. Ini juga nih wakafnya. Dan rata-rata kalau saya perhatikan masih sifatnya mengajak. Ayo, 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 ayo. Nah, kalau dari let's say 10 tahun ke belakang masih ayo-ayo sampai sekarang, impact report maupun social impact-nya belum kelihatan nih. Mana nih? Kalau saya gitu ya harus berwakaf misalnya. Saya akan bertanya dulu, oke, track record dari program wakaf Anda apa? Hasilnya apa nih? Bukan karena misalnya saya suka atau favorit dengan sebuah lembaga, bukan itu, tapi apa yang sudah dihasilkan? Kalau semua ayo berwakaf, kemudian reason why-nya apa? Impact sosialnya mana, sudah jadi apa nih program wakaf terdahulu gitu misalnya. Ini lihat isi pesannya kan, ayo menghidupkan wakaf begini, wakaf begitu, wakaf begini, dukung ini, dukung itu. Nah ini silahkan dilihat terjadi ini Google gitu. Ya ini masing-masing justifikasi dari semua lembaga. Jadi saya bukannya kemudian justifikasi salah benar, enggak lah, bukan itu, belum, saya nggak ahli lah di situ. Tapi secara ilmu komunikasi, reason why untuk orang berwakaf tuh apa sih sekarang gitu yang lebih tajam. Ada beberapa yang saya ambil jadi contoh. Ya, ayo donasi, wujudkan sebuah laboratorium, atau beberapa malah kata wakafnya nggak ada. Padahal di lembaga wakaf nih, donasimu mensejahterakan umat misalnya. Tapi ngomongnya donasi, padahal di lembaga wakaf. Nah ini kan juga menarik nih, kenapa ya? Kenapa tidak kata wakafnya ya? Tapi malah donasinya. Ada yang bilang, oh enggak Pak, soalnya itu katanya sedekah berkelanjutan kalau wakaf. Oh, berarti literasinya belum nih. Orang belum bisa membedakan secara jelas nih, apakah itu wakaf, apakah itu sedekah berkelanjutan, apakah itu sedekah jariah yang berkesinambungan, segala macam. Nah ini literasinya lumayan nih PR-nya. Ada lagi yang pakai wakaf lifestyle gitu. Ini mungkin karena beliau, si Ahmad Syahid ini, somebody ya, atau endorser, atau dia artis muda gitu, influencer penghafal Quran. Nah, lifestyle ini seperti apa sih? Halo, jelas? Nah, lifestyle ini seperti apa gitu? Apakah baju, apakah fashion, apakah apa gitu? Nah, ini belum secara tajam menjelaskan kenapa harus di lifestyle. Kemudian investasi generasi prestasi. Nah, ini contoh-contoh yang mungkin mau agak sedikit lain daripada yang kemarin gitu. Kemudian ada satu program pemerintah yang mungkin 2 tahun, 3 tahun lalu. Ini cash wakaf link suku, ini apa lagi gitu ya. Jadi beberapa program itu butuh penjelasan yang luar biasa untuk meliterasikan sebuah kepentingannya kepada pewakif. Ini jangankan link sukuknya, sukuk itu apa, link sukuk apa, wakafnya itu apa. Ini ada beberapa message yang harus diperjelaskan. Saya nggak tahu teman-teman di lembaga wakaf itu sudah menjelaskan ini belum dengan narasi yang tepat dan singkat kepada pewakifnya. Saya nggak tahu, nanti bisa di-share juga. Nah, kalau situasinya kira-kira adem-adem gitu nih, kita radikalnya mau bobotnya seberapa nih? Sedikit atau banyak nih? Atau jangan-jangan udah kayak biasa aja, kita belum paham soalnya. Kita masih tahapnya ayo kita berwakaf, ayo kita berdonasi nih. Jadi agak sumir nih, agak abu-abu nih, mau berdonasi siapa, berwakaf nih. Nah, tantangannya sebenarnya itu literasi nggak dan tilah. Kita nggak, namanya meliterasi program sosial tuh nggak bisa. Oh sudahlah setelah Ramadan biarkan berjalan seperti biasa, nggak bisa. Ramadan atau non Ramadan itu harus bisa ini, harus bisa berjalan. Halo, apakah jelas? Nah,
Kemudian rata-rata program wakaf ini masih masih di 3M tadi yang aset, kemudian sekolah, tanah makam, masjid, musola. Nah, ini rata-rata masih di situ gitu. Kangen juga sih, kepengen juga sih ada satu program yang unik gitu loh. Memang tidak terlalu gampang karena ini bukan dana yang standby bisa digunakan gitu. Nah, kemudian secara branding dan sosialisasi masih belum semasif program zakat infak sedekah. Nah, yang menarik lagi adalah saya diskusi dengan teman-teman pelaku industri fintech, ada yang fintech syariah, ada yang fintech atau financial teknologi, aplikasi digital yang berbasis keuangan, di mana mereka melakukan crowdfunding atau penggalangan dana bersama. Nah, mindset investasi yang mirip seperti wakaf. Wakaf itu kan mengajak juga orang dalam kurung tadi berinvestasi yang menguntungkan dunia akhirat, sehingga tadi keluarlah gambar-gambar si pohon tadi. Nah, mindset investasi yang produktif itu malah justru dibentuk oleh para pemain crowdfunding muda, Investri, Tani Hub, Amanah, banyaklah gitu sekarang. Nah, itu malah mereka lebih gencar. Berarti kan ada kompetitor secara industri, secara tidak langsung ya, meskipun ini mereka tidak bukan bilang lembaga wakaf. Tapi dari mindset yang namanya investasi produktif, itu ada pemain lain gitu ya, harusnya ditemenin gitu, harusnya diajak bersama. Dan saya beberapa kali memang punya kerjasama juga dengan teman-teman di investasi crowdfunding tadi. Gitu. Nah, berarti ya dari situasi semua ini itu kita butuh program, butuh komunikasi kegiatan yang mungkin breakthrough, yang agak lain, yang agak segar, gitu, yang radikal. Karena tadi kondisi tadi, apalagi ini sekarang teman-teman ya bukan rahasia lagi, kan rata-rata ya mohon maaf lembaga sosial itu kebanyakan berkiprah mendapat donasi itu di Ramadan, sebagian di kurban. Nah, bulan-bulan setelah kurban ini antara Agustus sampai Desember tuh lumayan perjuangannya itu lebih struggle tuh dapat donasi. Jadi harus putar otak. Nah, ini jangan dijadikan budaya, tapi harus dipikirkan seperti apa yang kita bisa dorong supaya di bulan-bulan katanya bulan sepi ini, nah Ramadan masih jauh, kurban baru selesai gitu. Itu seperti apa program-program yang lebih baik lagi. Kemudian saya coba tanya nih, Bro Ensis ke teman-teman saya waktu itu tentang wakaf, tentang hiswaf dan segala macam. Jadi mereka masih, terutama yang muda ya, yang di bawah 30 itu masih banyak yang nanya wakaf sama sedekah mana yang lebih baik gitu. Kapan harus berwakaf nih? Terus program apa buat kita gitu. Saya nggak nanya ke pewakil, justru saya lebih tertarik nanya kepada mereka-mereka yang potensi muda-muda ini yang berpotensi jadi pewakil, udah punya penghasilan dan lumayan punya hati yang kepengen lah berbuat baik. Jadi saya tanya gitu, ini literasinya luar biasa rupanya. Kemudian siapa nih yang mau diajak berwakaf, lembaga wakaf atau gimana? Kami mesti wakaf ke masjid atau wakaf dengan lembaga. Wah, ini berarti literasinya lumayan yang harus dibutuhkan. Apakah kemudian teman-teman lembaga sosial juga nanya nih ke saya, banyak yang konsultasi ya. Baiknya Pak, kami pakai Instagram atau pakai YouTube ya? Jawabannya bukan Instagram apa YouTube kalau saya. Nanti saya jelaskan ke belakangnya. Dan seterusnya gitu. Nah, dan ini ada di bawah ada satu kalimat yang dengan huruf kapital besar ya, bukan. Tapi saya bertanya nih kepada semua Bapak Ibu dan audiens sekalian. Program apa yang sesuai dengan era pandemi seperti sekarang ini ya? Silahkan, nggak usah dijawab dulu, silahkan direnungin apa ya? Karena gini, mindset dan skala ekonomi kita sekarang tuh agak unik nih. Ini kan masa-masa gini nggak ada gurunya nih. Gurunya ya kita sendiri putar otak, menyikapi situasi. Orang yang tadinya para donatur, para pewakil, ya para muzaki yang tadinya punya uang, mungkin sebagian lagi sulit nih. Bisnisnya terhenti, dana prioritasnya juga jadi berubah, yang tadinya prioritas untuk bersedekah jadi mungkin harus untuk keamanan diri dan keluarga dulu nih karena kondisi lagi nggak kurang kondusif segala macam. Nah, berarti kan PR kita untuk mengajak orang berbuat baik lebih berat, lebih menantang daripada yang kemarin. Nah, dari situ aja sudah menjadi sebuah pemikiran, apakah tetap mau mengajak mereka berwakaf untuk sebuah sekolah, musola, rumah tafis atau apa. Nah, itu silahkan coba dicek kontur data donatur Anda atau pewakil di lembaga Anda itu seperti apa. Cocok nggak gitu? Kalau nggak cocok, jangan dipaksa. Karena apa? Karena yang mereka butuhkan dari para pewakil yang mungkin ekonomi sedang sangat menantang ini adalah
program yang sangat sesuai dengan kondisi mereka, yang sangat mengerti mereka. Gantian nih, kita sekarang mengerti kondisi pewakif nih, bukan kondisi kita sendiri gitu. Nah, beberapa program juga ingat ya, tidak ada yang instan, nggak bisa tiba-tiba hari ini bikin terus ngarepin lewat sosmed, bikin sudah beriklan gitu, terus hari Senin nanti cek saldo, kok belum ada tambahan ya? Ya belum. Karena apa? Wakaf itu bukan ZIS. Wakaf itu harus diproduktifkan. Kalau zakat, infak, sedekah ada timing-timing yang mudah-mudahan saya nggak salah, bahwa mereka itu harus segera ditunaikan atau bahkan bisa langsung dibagikan. Kalau wakaf kan nggak bisa. Dan program itu, program marketing apapun, itu nggak ada yang instan, kecuali sales promotion. Sales promotion tuh kalau jam 12 nanti belum laku, saya diskon 70% itu rame. Tapi kan ini nggak bisa, ini bukan program instan. Dan tantangannya adalah di antara situasi yang sekarang kita harus punya ide yang unik nih. Di antara mungkin yang lain programnya biasa-biasa saja. Seperti apa unik bisa saya sampaikan? Nih salah satunya, jadikan program Anda solusi ya, yang hebat manfaatnya. Jadi bukan cuma ayo berwakaf, ayo dukung para duafa, ayo berwakaf untuk kesejahteraan negeri. Jadi solusi nggak program Anda? Kalaupun sudah belum, coba kasih lihat. Nanti akan menjadi solusi manfaat seperti apa nih program. Kalaupun belum, atau kalaupun sudah pernah dikomunikasikan berkali-kali, coba kasih lihat manfaatnya atau track record-nya seperti ada program seperti Anda. Seperti apa. Nah, kemudian ini yang menantang lagi nih. Sudahkah kita mencek database pewakif kita? Siapa mereka? Seperti apa mereka? Kondisinya bagaimana? Apakah berubah dalam 1-2 tahun terakhir? Karena sekarang itu sudah beda. Saya melihat di beberapa lembaga itu kontur database muzakinya atau donatur atau pewakifnya itu berbeda. Yang tadinya biasa sekian rupiah, sekarang malah hilang atau nggak berwakaf atau nggak berdonasi atau bahkan turun atau bahkan mungkin beberapa lembaga CSR-nya itu dananya hilang atau belum ada dilakukan lagi CSR karena mereka fokus ke internalnya misalnya. Nah, berarti kan ada kontur database atau list database di pewakif kita yang harus ditata ulang atau diperiksa ulang atau direview lagi, dicek lagi. Itu kalau punya. Nah, kalau tidak punya kontur pewakif atau database pewakif ya, atau database donatur yang baik, nah gimana kita bisa bicara dengan tepat, gimana bisa bikin ide yang unik, gimana bisa bikin solusi program yang sesuai dengan para pewakif kita. Ingat, kita sedang berjualan kebaikan dalam bentuk wakaf. Bukan lagi kita yang harus didengar, tapi mereka, ya orang-orang baik ini yang harus diajak. Berarti isi pesannya wakaf harus sesuai dengan mereka-mereka yang punya niat baik. Ya, oke, saya ulang, harus sesuai dengan mereka programnya, bukan lagi kita yang harus berjualan. Ayo. Nah, mereka kan harus diperhatikan juga. Harapannya sebagai donatur seperti apa? Saya selalu bertanya kalau ada yang ngobrol, konsultasi atau diskusi. Sebelum ngomong program ini itu dibuka oleh pejabat ini, saya mau nanya dong, target market program saya, Anda tuh siapa? Oh, seluruh rakyat, seluruh orang yang pewakif yang potensial. Coba kalau namanya ketajaman program, kasih saya siapa target market Anda yang tajam, demografinya, psikografinya, siapa dia, laki, perempuan, pria, wanita, kira-kira seperti apa gambarannya. Itu banyak yang nggak bisa kasih gambaran. Kayak siapa tuh, personifikasi orang yang menjadi target market program wakaf Anda. Nah, itu yang penting. Ini kenapa saya kasih ini penting, satu halaman sendiri. Karena target market itu adalah penting sekali untuk bisa menjadi penikmat isi pesan maupun program kita. Nggak bisa digeneralisir. Kenapa? Bicara sama orang dengan budaya tertentu, dengan kota tertentu, dengan segmentasi pekerjaan tertentu, dengan usia tertentu, itu sangat beragam. Contoh, ada yang cerita, Pak Bembi, ini saya udah beriklan di Instagram. Kok nggak ada reaksinya ya, nggak ada donasi ya? Saya cuma ngomong gini, coba lihat sosial medianya, apakah kontur database ataupun database pewakif Anda. Usianya berapa? Usianya sekitar 40-an, rata-rata sudah senior, sudah 40-an.
Oke, Instagram itu yang pakai rata-rata itu ada di usia millennials. Ini saya lingkari dua keluarga besar target market di 1824 atau 2534. Di mana database Anda berada? Dan ini pemakai sosial media advertising audience profile ya, yang terkini 2021. Di 18 atau 25 tahun. Atau jangan-jangan di 45 tahun. Kalau 45 tahun, jangan-jangan dia nggak main Instagram. Jangan-jangan harus bikinnya tausiah. Nah, itu perlu dicek. Oke, saya balik lagi. Siapa target market Anda? Kedua, apakah Instagram? Ternyata sosial media yang banyak dipakai, ini per tahun lalu ya, media platform adalah YouTube di Indonesia. Berarti kan video base. Berarti Anda mesti bikin video yang menarik untuk ditonton di YouTube. Dan jadi tantangan, saya belum lihat nih video-video lembaga sosial yang keren gitu, yang di YouTube tuh bisa wah keren banget ya. Atau podcast yang menggugah gitu. Kalau beda, kalau ceramah Ustadz beda. Ustadz yang ngetok-ngetok itu punya khalayak, punya jamaah. Tapi pesan program wakafnya itu belum saya temuin nih video-video di YouTube. Kemudian WhatsApp apakah mau di-share semua tiap minggu, tiap hari dikirim? Kan jadi junk, jadi sampah lah bahasa. Kan nggak mungkin. Buat apa dengan WhatsApp? Ada ilmunya sendiri tuh. Facebook, Instagram, nah ada yang ngotot pakai Twitter. Saya bilang Twitter itu cuma 160, mungkin 160 atau 180 karakter. Mau bicara apa gitu misalnya. Nah, ini kan nggak bisa digabungkan di sini. Ya. Jadi tipsnya adalah ya, sebelum masuk kemana-mana, coba perkuat branding. Programnya kayak apa, penerima manfaatnya siapa, manfaat sosial berkepanjangan, sudah rutin belum ngasih laporan bagi pewakil tentang apa hasil wakaf Anda. Dan dari sisi promosi ya, lihat target marketnya sudah tepat belum buat materi-materi komunikasi yang disampaikan. Jangan pernah menggeneralisir target market. Karena dari kita yang hadir di screen ini saja, saya perhatikan psikografinya pasti beda-beda. Kemudian tadi media sosial tadi sudah saya sampaikan ya. Yang tepat, apakah harus Instagram, apakah harus YouTube, apakah harus Facebook, lihat kontur di atas target marketnya. Dan kontennya seperti apa. Kemudian ya ini yang sering jadi diskusi panjang nih. Ada anggaran nggak gitu. Dan harus karena apa, anggaran kegiatan sosialisasi itu harus efektif, harus bisa dihitung. Kalau nggak ada anggaran ya kalau mau free ya organik berarti. Tentu sesuatu yang organik juga kan ya kita bisa lihat ya tidak seperti orang yang dipromosikan. Nah, ingat ya, ini satu hal yang merasa bahwa dengan iklan digital sudah posting di Facebook atau di Instagram kok nggak naik-naik. Followernya nggak naik, gitu kan? Database-nya nggak naik, penghimpunan dananya nggak naik. Ingat, itu bukan segalanya. Digital media dan mobile teknologi atau aplikasi itu perangkat pendukung. Saya berkali-kali ingatkan teman-teman lain yang pada bikin aplikasi, pada pakai aplikasi, bahkan ada PT-PT di lembaga umat yang bikin aplikasi. Saya bilang nggak salah selama ada energinya, tapi aplikasi itu bukan sesuatu dan bukan tujuan yang semua di situ, bukan. Itu tools, alat dukung. Harus ada pendukungnya, organisasi yang baik ya, marketing communication konsisten, sistem keuangan yang mumpuni yang bisa mengabsorb semua data, database management, customer service, itu baru serius. Karena kalau udah punya apps, terus bingung nanya, Mas, apps kita udah 6 bulan baru 1.000 orang, kenapa? Pertanyaan saya simpel. Kalian tawarkan apps-nya ke siapa? Ternyata salah target market kan. Nah, itu kan berarti aplikasinya saja sudah salah target market. Kemudian digital media dipasang, sudah beriklan Mas, sudah beriklan, kita udah 100.000 sebulan. Target marketnya ke siapa? Ya pokoknya kira-kira senang aja dengan bidang ini gini. Nah, itu strateginya tidak dibikin dari awal, objektifnya seperti apa. Jangan sampai buang-buang untuk advertising yang tidak ada gunanya. Karena ini penting. Yang namanya digital media atau mobile teknologi itu punya konten. Konten itu isi, iklannya lah bahasanya, isi pesannya. Nah, sesuai nggak? Balik lagi dengan target market kita. Kalau belum sesuai, direview ulang. Iya, dengan belajar. Nah, konten dan isi pesannya itu harus sesuai sama target market. Kalau bicara sama wanita, wanita itu emosional perasaannya lebih dalam. Kalau pria rasional. Saya dulu pernah megang sebuah brand chat
tembok, cat premium. Di situ saya belajar gitu loh. Siapa pengguna cat? Pengguna cat itu ada wanita memilih warna, pria membayar. Kenapa? Kalau buat pria warna biru ya kira-kira birunya telur asin atau birunya begini. Tapi kalau wanita enggak, nah ini birunya begini sama korden saya, sama meja saya sama enggak, kurang lebih gitu. Kalau tukang atau mandor beda lagi milih catnya, yang ada hadiahnya, ada kaosnya gitu. Nah ini sudah berbeda gitu ya. Banyaklah contoh yang saya bisa sampaikan. Pertanyaan yang paling dasar lagi. Ini idenya kapan munculnya nih? Pak Bebi ngomong begitu, kami nggak punya ide, Pak. Ya, ide harus datang dari dalam diri, dari kebutuhan. Dari dalam ide kreatif tuh apa ya? Nggak bisa disamakan. Ide kreatif muncul dari sebuah keberanian berpikir bahwa kita nggak mungkin begini-begini saja. Contohnya gini loh. Wah, duit udah habis nih, tanggal 20-an kan tanggal-tanggal gawat nih. Tanggal 20-an nih, gajian atau awal bulan masih lama. Kan kita biasanya berani nih, coba iseng-iseng ikut bisnis, coba jualan di e-commerce segala macam. Keberanian itu harus ditumbuhkan untuk bisa lepas dari situasi seperti ini. Ini gambar real kan, gambar cewek yang pernah heboh, saya lupa namanya. Dia pejalan kaki, tiba-tiba trotoar akuisisi oleh pemotor, dia bentangin tangan. Ini gambar selalu saya pakai karena luar biasa kekuatan dari dalam diri untuk menghalangi sesuatu yang tidak benar. Jadilah pemberani. Apapun lembaga Anda, lembaga lama, lembaga tua, lembaga muda, atau bahkan komunitas tertentu, berani aja berpikir. Alhamdulillah kan sekarang banyak referensi, nggak usah semuanya mikir dari awal. Banyak-banyaklah buka diri, lihat referensi, lihat postingan orang. Ditiru juga sebenarnya sekarang kita boleh kok copas punya orang ya, tapi jangan keseringan. Dimodifikasi lah, disesuaikan dengan target market kita. Nggak bisa tiba-tiba saya senangnya dengan Ustadz ini klak-klak video taruh gitu. Boleh. Tapi apa pesan dari situ? Sesuai nggak dengan pesan program Anda? Karena program itu yang utama. Orang percaya bukan cuma dengan bendera lembaga loh. Dengan programnya, dengan reportnya, dengan social impact, ya, dengan hasilnya. Itu untuk program yang berkelanjutan. Saya kasih clue. Coba, untuk program wakaf, saya nggak tahu. Saya bukan ahli agama ya. Tapi saya merasa ada sesuatu yang menarik dengan penyewa modem Wi-Fi ini melonjak hampir 2 kali lipat selama Agustus. Saya bukan bilang ini kemudian harus jadi program wakaf ya. Enggak. Tapi lihat apakah program wakaf itu bisa terkait dengan penyediaan teknologi untuk UMKM yang sekarang lagi pening. Kan UMKM gara-gara PPKM mereka banyak yang pingsan ya. Nggak tahu, mudah-mudahan jangan lama-lama nih PPKM. Tapi kan berarti mereka sendiri udah nggak mungkin punya infrastruktur yang mahal. Akhirnya ya nyewa modem buat sekolah, mungkin bukan cuma UMKM, buat sekolah online, buat usaha, buat lain. Ini untuk bisnis naik 2 kali lipat, ini potensi market loh. Ya, ini saya kasih potensi. Detikcom nih, kemarin 3 hari yang lalu. Kedua, lihat risetnya dari lightandchange.org. Ada 5.200 orang di Pulau Jawa yang ternyata dari 5.200 orang itu selama Mei Juni PPKM, 5.000-an orang sepi, merasa sendiri, merasa sunyi, mungkin di keramaian ya, karena kelamaan di rumah, Bos. Nah, kalau kelamaan di rumah itu, kira-kira program wakaf itu gimana cara bicara kepada orang yang kesepian seperti ini? Saya ada data lagi menarik nih dari teman saya yang chiropractor atau dokter yang suka menahin anatomi tubuh dari tulang misalnya. Dia bilang lucu nih Mas, udah berapa bulan ini banyak orang yang berobat karena pinggangnya kaku, pinggul tuh kaku, bahu. Kenapa? Kebanyakan work from home, depan komputer, mager lihat TV, akhirnya badan karena kan di rumah terus ya nggak kemana-mana, kurang olahraga, akhirnya terjadilah masalah-masalah pada sendi, pada pinggul, pada tulang, struktur segala macam karena kegemukan, makannya kebanyakan. Itu potensi. Saya nggak tahu, belum juga mencek. Tapi apakah model-model informasi seperti ini bisa dijadikan sebagai olah pikir, gitu ya, sebagai ide program misalnya. Nah, oke. Coba tes materi-materi wakaf Anda. Sudah pakai model-model kekinian belum? Kalau belum, coba lihat programnya. Jangan semua programnya
yang lokal, nggak apa-apa lihat program-program internasional juga, dan tidak harus semua program lembaga wakaf yang kita tiru. Lihat aja program-program lain. Saya buktikan ya bahwa ada program-program tertentu yang saya pernah adopsi di lembaga zakat Al Azhar tempat saya dulu jadi technical advisor, itu kita adopsi dan itu bisa jalan. Contohnya apa? Nanti saya lihatin. Ini contoh-contoh ya. Tadi ini model-model begini yang adopsi adalah teman-teman di industri fintech atau industri investasi produktif tadi. Lihat punya Investri ini, saya punya rumah zakat, sebagai contoh ya. Warnanya, desainnya clean, fokus, nggak terlalu banyak teks. Kemudian looks-nya happy, bahagia gitu. Kalaupun warna hijau, tidak terlalu hijau yang gimana, tapi memperlihatkan bahwa itu positive attitude lah, positive looks, positive mind. Nah, ya. Ini Tani Hub, ya, salah satu crowdfunding yang pertanian itu kan harusnya lembaga sosial lebih banyak berkiprah. Ini teman-teman di crowdfunding itu malah main di pertanian gitu dengan masif. Atau teman-teman lembaga sosial, ayolah lebih semangat lah di pertanian. Kami di Brisma siap kerjasama untuk pertanian. Tani Hub salah satu mitra kami untuk program pertanian. Ini masih muda-muda teman-teman kami. Jadi ayo bisa. Nah, salah satu metode yang mungkin bisa dijadikan radikal marketing tadi ya adalah coba Anda tuh sudah berapa lama berkiprah di lembaga wakaf, punya nggak data keberhasilannya? Misalnya, apa yang bagus dari, ini saya kasih 2 aja nih, 30% panen hasil wakaf pertanian bahagiakan 1.500 petani di desa. Misalnya, ada nggak yang kayak begitu? Diolah aja jadi headlines. Jadi kan orang-orang kayak saya nih, wah iya, saya mau berwakaf nih, produktif ya kalau kayak begini. Atau misalnya impact report dari sosial program, 85% santri ini penerima wakaf sukses jadi jagoan UMKM di lokal, di global, di nasional. Jadi bukan cuma ayo bikin rumah tahfiz. Ada berapa rumah tahfiz yang perlu didanai, tapi berapa rumah tahfiz yang sudah menghasilkan para orang-orang sukses. Itu yang mungkin bisa dipakai sebagai apa? Sebagai bahan pemikiran program. Nah, saya kasih contoh ya. Radikal marketing. Saya sempat menggunakan teman-teman UMKM untuk program Ramadan 2 tahun lalu dengan nama Heropreneur waktu itu adalah bagaimana teman-teman UKM itu para penggiat kuliner kita kumpulkan. Tiba-tiba pas COVID, mereka jadi salah satu kontributor program karena bisa menyediakan stok pangan dengan harga yang bagus. Murah sih enggak lah, enggak ada yang murah. Hari gini kan juga sulit cari barang murah, jangan-jangan kualitasnya nggak bagus, tapi harganya bagus gitu. Jadi pada saat kita mencari bahan-bahan untuk mendukung program sosial awal COVID tahun lalu, teman-teman UKM ini yang bergerak menyediakan bahan dasar. Dan mereka akan akhirnya menjadi supporter kami dengan harga yang sangat bagus dan pembayaran yang sangat ringan. Jadi mereka juga berjuang. Kami membantu dengan dana sosial waktu itu. Itu suatu cara industri kuliner mendukung kita. Nah, industri kuliner itu industri yang menurut saya luar biasa ya. Karena fotonya, kemasannya, coba cek Instagramnya tempat ngopi. Ya, mereka rata-rata disajikan dengan bagus. Kan kita seneng kan kalau tiba-tiba melihat gambar yang seperti ini. Bisa nggak program kuliner jadi program wakaf? Bisa. Apanya? Bukan menunya, tapi mencetak para chef handal dari duafa misalnya. Nah, kan mereka tuh industri kuliner tuh bersaing inovatif, kreatif ya. Bagaimana menyajikan makanan yang indah di foto. Saya bukan lihat makanannya, tapi semangat untuk memfoto sebuah barang mati, makanan, menjadi luar biasa. Itu semangat yang harus ditiru. Dan menjadi bisnis yang luar biasa. Tahu program MasterChef kan, yang global itu. Dulu mana ada sih koki bikin program, kokinya di dapur. Tapi sekarang, koki adalah selebriti, koki di depan. Kalau kita masuk ke restoran-restoran bagus, itu kan dapurnya terbuka. Kita bisa lihat koki itu atraksi masak gitu ya. Ini halal Pak, ini bersih, ini kami dengan seragam yang bagus, mereka masak, bikin kopi segala macam. Keren. Nah, lembaga-lembaga sosial sudah membuat yang keren-keren begini nggak? Yang wow, yang asik. Contoh nih, kopi dulu mungkin begini ya. Tapi kopi sekarang, lihat, keren-keren. Tapi ini belum cukup. Kenapa? Bisnis mereka kopi. Bisnis kita bukan itu. Nah, kita pinjem aja semangatnya. Yang namanya storytelling. Kopi di resto atau di coffee shop 45.000, 30.000, tapi kopi di kopi kenangan yang katanya cabang lebih banyak dari cabangnya KFC itu dengan 18-20.000 sudah bisa dapat kopi yang keren, di bawah-bawah juga keren. Dulu mana ada sih
teman-teman, Bapak Ibu sekalian, nama kopi kenangan. Ya, nggak ada nama kopi itu kopi kenangan gitu. Bisa nggak kita berwakaf kebun kopi? Bisa. Bisa nggak kita berwakaf dari penjualan kopi? Bisa. Tapi bagaimana programnya? Pertanyaannya kan itu, bukan mengumpulkan dananya, tapi membuat sebuah produk wakaf punya storytelling atau cerita yang asik. Jangan kalah sama kopi. Kopi-kopi itu kan sekarang udah pakai brandnya bukan lagi kopi, tapi perasaan. Baca nih, janji jiwa, jejak kenangan, kopi pada mua banyak lah. Silahkan di browsing sendiri, dilihat di Instagram para produk kopi, merek kopi lucu-lucu. Itu harusnya kita punya semangat yang sama untuk berpikir seperti produk kopi. Saya kasih contoh lagi, bakso. Ini bukan soal berwakaf kepada tukang bakso, bukan. Tapi saya ambil esensi dari sebuah semangat menjual kuliner. Bakso yang bulat bundar, tukang bakso, ya. Sekarang udah lain-lain. Kalau warung bakso itu kan baksonya lucu-lucu ya. Nah, storytelling branding program wakaf harusnya kuatnya tuh kayak itu loh, kayak branding tukang bakso. Kan kalau kita lihat tukang bakso, kemudian baksonya lucu ya, bakso rudal, bakso pentol. Kita kan ngobrol. Itu lucu di sana, enak begini, nama warungnya bakso presiden, lucu ya. Nah, bisa nggak kita punya program-program sosial, program wakaf? Itu brandingnya seperti tadi. Ya, seperti orang-orang ini yang bisa diceritakan, bisa di-repost, bisa dibikin hashtag atau tagar. Nah, lihat bakso-bakso ini. Bakso hamil, bakso beranak. Saya ini ya kagum pada pemikiran para tukang bakso untuk sebuah branding. Nah, apakah lembaga-lembaga sosial nggak bisa? Saya yakin bisa. Tinggal tadi radikalisme berpikirnya harus lebih berani aja gitu. Program-programnya harus keren, gitu ya. Harus lebih. Ini ada pakai BCA atau bakso Cak Agus kan. Dan sekarang ada satu lagi yang cabangnya rame, bakso bujangan gitu. Nah, apakah hanya orang bujangan yang datang yang sudah beranak atau berkeluarga nggak boleh datang? Ya nggak juga gitu kan. Tapi ini contoh bagaimana membuat branding itu lepas dari segala ewuh pekewuh. Pada saat kita mulai terlalu banyak ewuh pekewuh, terlalu banyak formal, kita akan berhenti berpikir. Itu yang bahaya. Saya kasih contoh tadi kenapa kami Berisma itu, kami sebenarnya yayasan pesantren. Tapi pesantren kami pesantren kreatif yang memang kami dedikasikan untuk diantaranya selain peternakan, pertanian, dan perikanan adalah pada industri kreatif. Tempatnya di Kabupaten Sukabumi, ke Pantai Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap. Kita bikin produk yang tadi namanya Berisma atau program. Berisma itu unit usaha lah, berdaya religius, inspiratif, smart lah. Kita bikin singkatan. Karena kalau pesantren itu di kami itu memang belajar tugasnya, mencetak para dai, mencetak para para penghafal Quran, para santri, itu tugas belajar. Tapi tugas kami adalah memastikan si pesantren kami itu bisa tetap berjalan dengan operasional yang mandiri, ya dengan Berisma. Kami di Berisma merombak tatanan sebuah pesantren, yaitu membentuk pesantren dengan pendekatan industri kreatif. Kami bikin saung, glamping, kami bikin resto, bikin kafe, bikin tempat wisata. Kebetulan, alhamdulillah, kami ada di wilayah pertanian yang subur. Nah, ini kami bikin dulu. Kalau masjid pesantrennya standar, tapi kami bikin ini sebagai etalase sosial, dan beberapa lembaga wakaf sudah bermitra dengan kami dalam bentuk program pertanian, peternakan, program perikanan darat sudah bermitra. Karena itu kami pengen semua tuh punya ide yang hebat. Ya. Nih, kami bikin kafe pinggir sawah. Di antaranya adalah mendidik para anak-anak desa, anak-anak petani yang nggak bisa sekolah, putus sekolah menjadi barista. Kami sudah punya 10 barista dari anak-anak desa yang tadinya ngangon kebo, sekarang udah bisa bikin cappuccino americano. Jadi kalau saya ke sana tuh saya udah nggak ngomong lagi yang ini rumit sama mereka. Wah, Pak Bembi datang bikinin kopi americano 1/12 karena mereka tahu saya suka kopi hitam kental. Itu anak desa loh, lulusan SMP. Dengan dana sosial mereka bisa jadi barista di desa. Keren. Semua orang sekarang di desa pengen jadi barista nih. Ini kafe kami. Kenapa kami bikin begini? Kami bikin etalase. Supaya kalau kami nggak ngomong itu nggak ngomong cuma program saja, jargon saja, hanya teori. Oh enggak, kami bikin dulu contohnya, kafenya. Dan kami didik mereka supaya punya servis seperti pelayan hotel bintang 5 ala desa. Ramai terus kafenya. Ini yang baru jadi, ya. Kami merubah sistem
pembelajaran vokasional di pesantren kami bikin yang namanya Camp Pintar atau co-working space di pinggir desa, di pinggir sawah. Ini adalah creative center tempat kami mendidik nanti para santri pertanian, santri perikanan, santri kreatif, santri desain, santri IT, santri konten. Di sini semua belajarnya. Di sebelah kiri yang segitiga itu adalah saung-saung tempat mereka makan, istirahat. Nah, seperti ini. Kami bikin kolam renangnya, kami bikin konten-konten vloggingnya, kami bikin kerjasama dengan beberapa vlogger dan YouTuber lokal. Ini semua anak-anak desa, anak-anak daerah yang belum pernah ke Jakarta malah. Tapi mereka bisa kami didik untuk apa? Punya mindset yang luar biasa. Punya mindset yang berani, yang kreatif. Nah, kami bikin ini sebagai lab sosial yang teman-teman lembaga wakaf silahkan. Kita kerjasama. Ayo kita monetizing ini. Kita bikin program yang kreatif lah. Supaya program wakaf ini juga keren. Supaya program wakaf itu punya radikalisme kreatif yang keren gitu, yang high tech, yang sangat anak muda, yang sangat milenial gitu. Nah, ini kami contohkan. Jadi mari kita berpikir lebih kreatif supaya apa? Ya supaya tadi kita lepas dari sesuatu yang tadi kondisi-kondisi yang tidak umum tadi. Be radical ya, harus fokus, kreatif, berani. Jangan terlalu umum, jangan terlalu menikmati comfort zone, lepas semua itu, coba mulai berpikir yang lebih daripada yang ada sekarang. Ya, mudah-mudahan ini jadi sebuah pemikiran bersama. Terima kasih, saya Bambang Cahyono. Ini alamat kalau mau dicek kami Brisma, itu @-nya tuh Instagram brisma.id, dan ini Facebooknya Al-Muhtadin. Ya, Al-Muhtadin nama pesantren kami yayasan pesantren. Brisma itu Instagramnya ada di sini, brisma.id. Facebooknya Al-Muhtadin. Silahkan melihat, silahkan follow. Kami sangat terbuka untuk ide-ide kreatif ya. Kami dengan Akademi Wakaf, dengan Gerakan Wakaf Indonesia sudah bersinergi untuk membuat rumah tahfiz. Nah, ini menariknya rumah tahfiznya bukan cuma rumah tahfiz, tapi kami membentuk the next generation santri pertanian. Yang santri itu paham Al-Quran dan hadis dan paham ilmu pertanian profesional. Sehingga nanti mereka bisa jadi ustadz-ustadz pertanian yang bisa membahagiakan desanya, memajukan desanya. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah pengertian ataupun referensi yang mungkin belum cocok. Mudah-mudahan bisa berguna untuk diri saya sendiri dan referensi ini bisa berguna juga bagi semua Bapak Ibu yang hadir di acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa Bapak-Ibu sekalian, paparan dari Pak Bampi tadi itu ya, ide-ide kreatifnya luar biasa. Kalau di bahasa sekarang, bahasa inovasi itu banyak ngambil istilah design thinking gitu ya. Pendekatannya juga luar biasa ya, dan itu bisa kita belajar di sana, bisa kita contoh juga, dicontoh, sedikit dimodifikasi, itu juga sudah kreativitas dan inovasi gitu ya. Dan Pak Bampi membuka pintu lebar-lebar untuk ayo kita growth bersama, kita bertumbuh bersama, kita belajar bersama. Nah, Bapak Ibu, saya yakin dari paparan Pak Bampi tadi itu banyak tuh yang ingin ditanyakan, yang ingin didiskusikan dengan beliau gitu ya. Nah, tidak hanya minta file materi saja. Kok file materi itu meskipun dikasih belum tentu juga dibaca gitu ya. Tapi kalau kita intent berdiskusi seperti ini, maka tentu pemahamannya bisa jauh lebih bagus lagi, jauh lebih holistik seperti itu. Nah, baik Bapak-Ibu sekalian, kita akan membuka sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Monggo yang ingin bertanya bisa langsung open mic saja atau raise hand. Baik, Pak Saiful Makmur raise hand. Silakan Pak Saiful, open mic langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Syahid. Saya tidak bertanya karena saya terkesima dengan tampilannya Pak Bambi ini. Jadi sampai nggak bisa saya bertanya apalagi bagus banget gitu ya. Betul-betul radikal ya. Pak Bambang ya. Pak Bambang atau Pak Bambi ya panggilannya? Saya belum paham ini. Sama aja Pak, Bambi itu panggilan sayang dari teman-teman, Pak. Oh ya, kalau gitu Bambi ya dipanggil supaya sayang gitu kan. Siap.
Siapa? Ya, ini banyak kegiatan ya. Maksudnya kami gitu ya. Mungkin suatu saat ini memerlukan Bapak ini. Wah. Nomor handphone Bapak ini ada di dalam dalam WA grup nggak ya? Ada Pak. Ada Pak. Namanya Bambi atau namanya Bambang ya? Wah, ini yang bisa jawab Bu Admin Bariska nih. Saya apa? Bambang atau Bambi tuh Pak situ. Mana aja disapa aja Pak, insya Allah. Nyambung Pak di grup. Pak, di grup. Terus yang kedua mau tanya Pak, tadi yang pesantren Bapak tadi daerah mana itu Pak? Kami di Kabupaten Sukabumi, di dekat Pantai Ujung Genteng, tepatnya Kecamatan Ciracap, desanya Cikangkung, Pak. Oh gitu ya. Pantai Selatan, Pak, tepatnya Pantai Selatan. Iya. Sebelahan sama Nyi Roro Kidul ya Pak, Bambi ya? Wah iya Pak, pokoknya urusan Pak sama Bu Susi Pak, ketemu di sana ada Bu Susi di ujung tuh. Beliau di pantai yang sama tuh, mau janjian sama Bu Susi nanti. Ya kami ada beberapa juga ya, baik dari program wakaf pimpinan pusat Muhammadiyah ya. Dari situ sudah ada tanah-tanah wakaf yang dikembangkan untuk pertanian ya di daerah situ ya. Sukabumi itu, dan di daerah Jonggol juga. Dan ada juga yang usahanya yang bukan Muhammadiyah, artinya tuh kawan-kawan berkelompok itu mau mendirikan rumah sakit Pak Bambi ya. Iya. Di daerah Serang, perbatasan Serang Pandeglang ya. Nah itu kan perlu promosi ini. Intinya promosi lah Bapak tadi kalau saya tangkap seperti itu. Dan yang ketiga, kita juga ada rencana mau membangun suatu perumahan Pak. Perumahan ya. Ini sedang kita jajakin ya. Kemarin baru lihat lokasi tanahnya di daerah Rangkas Bitung. Nah itu juga perlu yang seperti yang Bapak sampaikan ini, harus radical communication gitu kan. Nah, betul Pak. Kira-kira seperti itu. Makanya untuk saya tidak bertanya dalam kesempatan ini karena terkesima saya penyampaian materi Bapak ini. Saya minta nomor WA-nya aja. Nanti mungkin udah terpikir apa yang mau ditindaklanjutin. Terima kasih itu aja. Terima kasih Pak Mas Syahid ya, Pak WMB, Bu Susi juga kelihatannya ada di sini. Dan ada Bu Susi, apa kabar Bu Susi? Alhamdulillah kabar baik, dan iya setelah tes PCR ke-7, alhamdulillah kemarin dinyatakan lulus negatif. Jadi alhamdulillah. 7 kali ya Bu? 7 kali Pak J. Wah, ijazahnya beda tuh Bu Susi tuh. Ya, sudah diwisuda jadi dari Universitas COVID. Ya. Iya, kumlot saya tuh 7 kali. Berapa lama Bu total dirawatnya itu Bu Susi? 12 hari Pak, dan sempat diberi kesempatan untuk menerima transfusi plasma juga. Jadi ya, alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah diberi kesempatan kedua nih Pak Bambi, Pak Safrul dan semuanya. Jadi insya Allah mudah-mudahan semakin semangat untuk kemanfaatan nih ceritanya. Amin. Insya Allah Amin. gitu. Amin. 12 hari nggak lama itu Bu Susi, sebentar kok 12 hari kok. Amin. Tapi 7 kali PCR. Putri saya 1 bulan Bu. Baik, kita Pak Bambi ternyata di banyak nih. WA chat kita, kok WA di chat kita banyak sekali, ada beberapa pertanyaan gitu ya. Yang pertama dari Pak Singgih, izin bertanya, saat ini banyak lembaga zakat yang memiliki program pemberdayaan yang menarik. Tentu ini menciptakan persaingan antar lembaga wakaf. Pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi kondisi seperti ini? Itu yang pertama Pak Bambi. Yang kedua kita ropel aja Pak Bambi ya. Yang kedua, bagaimana merubah mindset anak-anak muda di kampung untuk menjadi petani padi atau hortikultura. Juga bagaimana membuat metode yang menarik untuk mendidik petani-petani padi garing hortikultura milenial. Wah, ini menarik nih, hortikultura milenial. Wah, keren-keren. Ini dari Pak Anto. Wah, makasih Pak Anto pertanyaannya. Yang ketiga dari Bu Asfa Fikri ya. Menarik sekali pemaparannya tentang strategi marketing wakaf ini. Ada sedikit yang ingin kami tanyakan, sedikit, banyak nggak apa-apa Bu, jangan sedikit, tanggung ya. Berkaitan dengan cara memasarkan wakaf tersebut. Menurut panjenengan yang lebih penting itu kita share dulu biar ada hasil atau bukti yang besar dan meyakinkan masyarakat, atau bagaimana Bapak? Karena seringkali masyarakat masih enggan ketika belum ada hasil pengelolaan wakaf kita. Ya, ini hampir dialami oleh rata-rata pengelola ya. Nah, itu gimana tips and triknya? Mohon pencerahannya. Oke, monggo Pak Bambi. Monggo, ini saya salam dulu pada senior saya Pak Pri. Halo Pak Pri. Beliau sudah hadir nih, guru saya beliau nih. Ini sekjen handal kita Pak. Wah, mentor saya ini.
Jadi gini, ini saya roll aja pertanyaan 1, 2, 3 ya dari Bu Asfa, kemudian Pak Anto sama Pak Singgi. Jadi gini, jujur Al Muhtadin ini sudah berjalan mungkin 10 tahun pesantrennya. Sebelum saya kenal juga, waktu saya masih di Al Azhar itu sudah berdiri. Tapi baru setahun terakhir kita jadikan sebuah organisasi yang memang secara legal, secara program, secara operasional lebih matang. Jadi gini, saya roll pertanyaannya. Kalau lembaga zakat dan lembaga wakaf sebenarnya kan harusnya bersinergi ya, bukan bersaing. Karena masing-masing punya objektif yang berbeda. Ziswaf itu dan wakaf itu harusnya bisa saling mengisi. Karena yang ziswaf itu tidak semua bisa diproduktifkan. Zakat kan harus dibagikan. Tapi wakaf itu harus diproduktifkan. Harusnya sama-sama. Nah, kalau bagaimana membuat menciptakan jangan ngomong persaingan lah. Menciptakan segmentasi, begini, kami juga di Brisma itu punya mitra lembaga zakat dan lembaga wakaf. Menariknya ada yang satu yayasan beda kamar nih ya. Kami kumpulkan gini, misalnya kurban. Kurban itu kalau lembaga zakat, ayo jualan kurbannya. Nah, kambing mau berapa ini sebulan sama bulan kurban. Lembaga wakaf silahkan berjualan kurban dengan metode wakaf. Nah, nanti di setelah kami jangan terlalu fokus di kurbannya di masa kurban, tapi setelah kurban lembaga wakaf bisa meneruskan melalui peternakan yang sustainable dengan wakaf peternakan misalnya. Bisa. Lembaga zakat bisa nggak? Bisa. Nah, itu bisa digabungkan di kami. Buat kami gini, selalu ada cara untuk masuk ke target market yang berbeda. Karena gini, target market kami itu tidak pernah sama. Di kami menarik nih target marketnya yang wakaf itu kebanyakan malah orang-orang yang sudah sangat mengerti siswa. Jadi mereka lebih banyak kemudian, oke, saya mau yang berkesinambungan, investment bahasanya. Tapi kalau zakat, infak, sedekah, mereka lebih ke quick response, menolong yang membutuhkan. Nah, itu saja dulu dibedakan dengan investment, dengan menolong yang membutuhkan. Itu dua dunia yang berbeda, jangan dicampur. Itu bisa dipakai metodenya. Kemudian mindset anak-anak muda yang di kampung, petani, dan juga yang mana duluan nih, apakah bukti. Nah, gini nih Bu Asfa dan Pak Anto, kami Brisma itu baru setahun, bulan Mei 2020. Jadi kami bikin Brisma itu formal dan sosial medianya juga baru bulan September kami masukkan, 1 Agustus gitu. Tapi yang kami bikin ya bukan ayam telur, tapi adalah etalase pemberdayaan sosial. Nah, dengan etalase pemberdayaan sosial itu, etalase fisiknya kami bangun ya, program-program pertanian, kemudian kita langsung sekaligus meliterasi anak-anak muda untuk jadi petani profesional. Caranya gimana? Caranya yang keren. Kita bikin sekolah vokasi pertanian. Kita bikin di situ program vokasi pertanian. Karena anak-anak muda di desa itu jujur saja, kebanyakan nggak mau pegang cangkul, maunya pegang handphone, maunya jadi konten, jadi YouTuber, maunya langsung jadi jagoan main PUBG gitu dapat duit. Nah, nggak bisa dirubah langsung, nggak boleh pegang handphone, enggak. Tapi bagaimana handphone Anda bisa jadi apa? Konten. Handphone Anda bisa mendukung pertanian. Jadi nggak boleh kemudian nggak boleh, enggak. Tapi anak-anak muda itu dikasih kemudian program supaya mereka memahami pertanian. Kami memahamkan pertanian itu melalui apa? Melalui program santri vokasi, santri yang kemudian memahami pertanian, barista yang memahami pertanian. Nah, itu membentuk mindset. Kalau ujuk-ujuk anak muda kumpul di tausiah harus jadi petani, nggak bisa, Pak. Itu sulit. Dia harus dibikin programnya, dibikin sekolahnya, dikasih mentor-mentor yang luar biasa, dibikin penyaluran program yang baik, itu insya Allah akan jalan. Kami punya itu programnya namanya santri vokasi, dan baru meluluskan angkatan pertama. Insya Allah akan jalan lagi bulan depan, dan santri perikanan. Jadi memang mereka dididik harus jadi santri, ya tetap ya, tapi kreatif. Ya. Sudah beres dengan ini. Ya, itu mungkin jawabannya, karena panjang ya sebenarnya. Karena bisa dilihat di Instagram kami dan Facebook kami. Mohon maaf, Facebooknya mungkin sudah penuh, jadi Instagram yang bisa di-follow itu bisa dilihat contoh-contoh program pemberdayaan pemuda. Pemuda itu kita. Nah, itu tadi target market Bapak Ibu sekalian, harus bicara kita ini kan usianya sudah milenial senior ya kebanyakan ya. Mas Sahid, nggak boleh bilang tua, Mas. Milenial senior, Mas. Meskipun uban udah banyak. Setuju. Iya, harus tetap berjiwa muda. Nah, tapi bicara sama anak umur lulusan SMA ada 20-an di desa, itu nggak bisa kemudian kamu harus
kamu pengen anak sekarang nggak bisa. Gitu. Ya anak-anak kita contohnya anak-anak di rumah kan kamu begini tuh nggak bisa. Gitu. Jadi coba selamin jiwa mereka, boleh kamu jadi YouTuber, tapi YouTuber yang apa? Yang santri, yang mendukung pertanian, gimana cara kita ajarin lah itu mereka misalnya. Atau bikin kaos distro yang mendukung petani gimana caranya. Ini PR kreatif. Nah tentu jalannya lumayan panjang, tapi ya insya Allah sih dengan kerjasama, dengan ide kreatif yang referensi sudah banyak itu mungkin bisa dilakukan. Mungkin sebagian saya jawab dulu karena kalau dijawab ini panjang harus rakerin kalau yang begini. Iya. Pertanyaannya yang antri juga udah banyak nih. Iya nih. Langsung menyela Pak Bambi kaitannya dengan perubahan mindset, boleh nih langsung menyela. Ini saya salah satu Kaprodi Manajemen Zakat Wakaf ya IAIN di sini. Artinya saya sebut itu. Nah, ini kendala saya itu perubahan saya melihat mindset mahasiswa Mahasiswa di kampus saya itu mindsetnya tidak punya pemahaman kaitannya dengan literasi sangat minim, di mana mereka hanya mengenal wakaf itu sebagai 3M itu. Lah, maksud saya komunikasi yang lebih tepat untuk di dunia akademik seperti apa untuk mengkomunikasikan hal-hal yang jenengan cerita tadi. Baik, mungkin langsung nyambung aja Pak Bambi ya, karena tadi sudah ada yang ngantri juga, terus tadi kan tersalah. Oke, Mbak Fitrin Lazuk dari tadi udah raise hand, monggo Mbak Fitrin. Nggih Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kan perkenalkan dulu, saya Fitri dari LAS Ummul Qura. Jadi dari lembaga zakat ini Pak. Ya. Ya, ini sebenarnya kita itu saya ini dari LAS, tapi memang diminta yayasan gitu ya untuk belajar tentang wakaf begitu ya. Ini posisinya kami ini sedang justru malah dari nol ya, masih belum apa-apa begitu. Sekarang ini masih proses ngurusi apa itu namanya? Legalitas untuk wakaf uangnya itu loh Pak. Oke. Ya, jadi untuk masalah literasinya juga kami itu sangat masih minim sekali. Saya sendiri bahkan juga mungkin familiar dengan akuntansi zakat begitu, tapi belum familiar dengan akuntansi wakaf gitu kan. Sebenarnya ini ya agak curhat juga sih Pak. Ya, mungkin bisa di poinnya aja ya, karena yang antri banyak nih. Oh gitu. Ini sih harapannya ini Pak dari gerakan wakaf itu bisa memfasilitasi lembaga-lembaga seperti kami begitu. Iya, ya, jadi untuk yang masih benar-benar merintis dari awal mengembangkan wakaf begitu. Ya, oke. Baik, sudah bisa kami pahami ya pertanyaannya. Oke, lanjut Pak Bimo. Monggo Pak Bimo. Ya, terima kasih Mas Sahid. Salam kenal Mak Bambang atau Mak Bambi ya. Yes. Yang pertama itu tadi saya agak tergelitik itu loh. Yang tadi disampaikan slide-nya, yang kita komunikasikan itu yang lebih efektif itu wakaf atau donasi atau sedekah jariah. Nah, istilah-istilah itu kan populer di masyarakat ya. Yang pengertiannya hampir sama. Itu yang pertama itu untuk menumbuhkan kegiatan fundraising dari yang dua besar, wakaf atau sedekah jariah, menurut pengalaman Pak Bambang. Dari sisi branding ya, bukan dari sisi fikih, bukan dari sisi fikih, karena dari sisi fikih ya sama, orang wakaf dengan sedekah jariah itu pengertiannya sama. Itu. Kemudian yang kedua itu tadi yang program yang Pak Bambang tentang pemberdayaan yang tadi apa? Pesantrennya apa? Pakai branding apa ya, Pak ya? Oh, Brisma tadi. Ya mereknya apa? Mereknya Brisma. Betul ya. Maksudnya pesantren kemandirian atau pesantren pertanian atau apa itu? Programnya namanya?
Halo Pak, bisa diulang Pak? Program pemberdayaan pemudanya itu pakai nama apa Pak? Nah ini kaitannya dengan kami itu punya program pemberdayaan untuk anak-anak yatim lulus SMA. Letaknya itu di Tanah Wakaf di Sragen, di Desa Gemolong. Di Desa Gemolong. Nah, beberapa kali kita pakai brand, pakai nama program. Pertama kali kita pakai nama Pesantren Kemandirian. Kemudian kita rubah Pesantren Pertanian. Kemudian kita rubah lagi pakai nama apa yang terakhir itu ya? Pesantren Agrobisnis. Nah, itu kita kesulitan mencari pesertanya. Jadi kita targetnya biasanya itu satu kelas, 1 tahun itu sekitar 25 sampai 30 peserta. Memang kelasnya kecil, tetapi selalu kita dapat pesertanya itu hanya kurang dari 20, paling ya 15-17. Minat dari anak-anak muda sama dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak siapa tadi, terhadap pertanian itu sangat rendah ya. Gitu. Ya. Monggo Pak. Terima kasih. Terima kasih ya Mas Said ya. Monggo. Baik, terima kasih Pak Bimo. Silakan Pak Bambi. Oke, saya jawab dari beberapa angle. Kalau gimana cara tadi mengemas presentasi atau literasi yang baik, sebenarnya saya bisa dibilang gini ya, ilmu khususnya tuh nggak ada. Ilmu khusus saya karena mungkin berasal dari industri komunikasi, baru kemudian mendalami industri kebaikan. Saya percaya satu hal gitu, bahwa orang itu nggak suka terlalu banyak dikasih diajari, dipinteri. Mereka lebih senang dengan kalimat atau dengan kata ataupun nama program yang begitu gitu dapat langsung. Nah, itu memang harus dipelajari dan mungkin caranya adalah fakta yang dibicarakan. Ini menjawab juga pertanyaan tadi gitu ya. Kenapa program kami itu alhamdulillah dalam waktu cepat ditanya hadir gitu. Karena yang kami berikan itu adalah sebenarnya fakta. Fakta bahwa di suatu daerah itu butuh bantuan, butuh pertolongan untuk orang-orang yang harus menerima manfaat, yaitu tadi misalnya petani. Jadi literasi yang paling baik adalah literasi yang berdasarkan fakta, data, atau insight, kebutuhan. Jadi bukan katanya kita atau asumsi kita. Kemudian kalau tadi literasi kenapa misalnya, mohon Mas Sahid kalau ada yang lupa ya tadi pertanyaannya, tolong saya diingatkan. Kalau tentang tadi kenapa program kok literasi mahasiswa, memang jadi akademisi saya merasakan Pak, jadi akademisi juga susah gampang tuh. Tapi mungkin nanti bisa dibaca tuh Mas Jovi, mahasiswa saya dulu di Mercu Buana tuh dia nulis di teks di bawah itu. Apa yang saya coba jelaskan ke mahasiswa saya adalah sesuatu yang baru. Nama program itu kalau berubah-berubah. Dan kemudian kadang-kadang gini Pak, anak-anak muda ini kan yang sekarang ya, atau target market kita tuh tidak terlalu care apakah itu yayasan, apakah itu perusahaan. Mereka lebih lihatnya itu brandingnya dulu Pak, headlines-nya dulu, baru siapa organisasinya. Kalau organisasinya kita jual, mungkin bukan itu tujuannya. Jadi di depan adalah headlines atau judul. Ya kalau skripsi judulnya, kalau iklan tuh headlines-nya. Dan jangan panjang-panjang, jangan rumit-rumit, seakan-akan kita sedang menggurui target market. Tips saya adalah jangan pernah menggurui target market. Belum tentu kita lebih hebat dari mereka. Itu tips saya pegang bertahun-tahun. Saya mencoba untuk target market kita, apakah itu materi kuliah, atau materi iklan, atau materi komunikasi, atau apapun, adalah memberikan pemahaman, atau memberikan sesuatu yang menarik. Bukan menggurui dengan headlines yang panjang, jargon-jargon yang terlalu gimana gitu. Itu untuk tahap-tahap market yang muda itu tidak terlalu jreng gitu. Dan kalimatnya juga disesuaikan gitu. Makanya tadi gitu saya melihatnya adalah bagaimana sebuah materi presentasi jangan banyak teks. Buat para teman-teman akademisi, tips saya adalah banyakin gambar, banyakin referensi, kasih riset-riset yang menggelitik supaya mereka berpikir. Apalagi sekarang kita ngajar, kita ngasih ceramah training seperti ini, Zoom, kita nggak tahu gesturnya lagi selonjor atau lagi tiduran atau lagi sembari makan bakso, kita nggak tahu nih. Makanya bener Mas Sahid, ayo nongol mukanya supaya saya juga kenal. Jadi komunikasi itu sekarang tantangannya luar biasa. Kenapa? Tidak bisa ketemu bikin event.
semua dimasukin ke Zoom. Berarti kitanya sendiri, olah katanya juga harus tangannya ya asik gitu. Judulnya harus gampang dibaca. Dan kenapa saya pakai kata radikal supaya semua juga pengen tahu nih ada apa gitu. Kalau saya kasih judul misalnya webinar literasi tentang wakaf ini, wah saya bukan ahlinya. Bidang saya bukan itu, tapi saya kepengen teman-teman itu program wakafnya coba dipoles kayak mobil, dikinclongi, dicari target market yang tepat, dicari impact sosial yang benar, dikomunikasikan jadi bahan ngajar, bahan ceramah, bahan manajemen meeting, dan objektifnya yang tepat gitu. Nah itu mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan, karena memasarkan wakaf itu nggak gampang banget. Mesti jelasin kenapa saya harus berwakaf. Kalau saya membantu orang miskin, besok ada yang kelaparan, bukan itu mekanismenya, itu mekanisme sedekah gitu, atau zakat gitu. Nah tapi kan timingnya berbeda. Nah, itu pengelolaan wakaf sendiri itu tadi saya bilang literasinya tetap masih minim. Mohon maaf, coba cek website masing-masing. Coba cek websitenya badan-badan wakaf itu. Saya nggak berani menjustifikasi. Silahkan dicek, simpulkan sendiri. Silahkan dicek impact report seperti apa yang sudah hadir. Sudah menginspirasi kita belum? Kalau belum, coba tolong sama-sama kita benahin. Itu tips paling paling standar yang saya kasih, tips yang paling harian lah. Nah, itu yang mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan. Spesifikasinya gini, pertanyaan Bapak Ibu itu bagus-bagus ya. Itu banyak membuat saya iya juga ya, literasi luar biasa ya. Dan memang lembaga wakaf punya PR besar dalam literasi karena gini, pewakif itu ya donatur juga, pewakif ya muzaki juga, mereka bayar zakat juga. Nah, ini siapa yang duluan nih? Harusnya ya lembaga-lembaga wakaf dan ZIS itu bekerja sama membentuk pola-pola donatur-donatur yang agak berbeda secara program. Gitu. Pembahasannya kalau udah pakai sedekah jariah, itu nanti agak bersinggungan sama teman-teman lembaga zakat. Itu biasa gitu tuh. Mas, kami kan lembaga wakaf, tapi saudara sepupu kami di kantor sebelah pakai kata sedekah jariah. Nah, kami kan juga gimana, Mas? Wah, ya berdamailah secara konsep bahwa sedekah jariah itu ya sebenarnya esensi dari si wakaf yang berkelanjutan tadi. Makanya wakafnya jangan pakai sedekah jariah lagi, pakailah produktivitas apa gitu yang tadi impact reportnya tadi. Nah itu yang mungkin bisa sedikit memberikan solusi. Jangan semua tiba-tiba sedekah jariah semua dipakai, terus kemudian pakai apa investasi dunia akhirat semua ikut situ. Coba cari apa ya branding diksi-diksi yang menarik lah, diksi-diksi yang muda gitu, yang mungkin bisa membuat pemahaman ya itu wakaf, ya udah itu wakaf, tapi bukan sedekah. Ini sering bersisian nih sedekah jariah dengan wakaf. Saya nggak berani bilang mana yang lebih itu, enggak, tapi buat saya adalah coba teman-teman lembaga wakaf jangan pakai lagi, bikin diksi baru apa yang kira-kira sesuai. Nanti kita coba bahas di mungkin pertemuan-pertemuan berikutnya nih soal diksi-diksi tadi ini, karena harusnya ada yang lebih ahli nih membedakan tadi diksi-diksi tadi. Oke. Mari ngopi. Baik, terima kasih Pak Bemi. Saya kira jawabannya sudah merangkum dari 3 pertanyaan tadi ya. Bu Fitrin, kalau misalnya butuh literasi wakaf banyak sekali ya dari lembaga-lembaga wakaf itu yang sering mengadakan pelatihan-pelatihan baik itu yang free maupun berbayar, atau butuh konsul lebih lanjut, monggo saling bisa saling memberikan informasi seperti itu. Asalkan kita sebagai lembaga wakaf jangan terus berada di lingkungan yang sama terus. Kita mesti cari lingkungan baru, karena lingkungan baru itu benar-benar bisa mempengaruhi dan membentuk kita, gitu ya. Maka kalau sudah jadi manajer wakaf, jangan terus berada di kantor ya. Nah, betul. Sering-seringlah halan-halan ke tempatnya Pak Bimo tadi, ke Gemolong atau ke Al-Mutadin atau ke Surabaya dan sebagainya gitu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang ingin terus diupdate soal informasi sharing atau ngopi sore bareng AW, itu bisa join di grup WA kita gitu ya. Linknya sudah kami posting di chat kita, di kolom chat. Nanti silakan join. Kami mungkin akan mengadakan ngopi sore seperti ini, tentu dengan tema-tema fokus di marketing
digital juga kayaknya akan fokus ke sana, bahkan nanti juga masuk ke leadership-nya juga seperti itu ya. Silakan pastikan join di grup supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi ketika join. Saya yakin masih banyak sekali. Oh, Pak Bima sudah ngopi ya, sudah minum kopi itu. Saya yakin masih banyak sekali yang akan didiskusikan sore hari ini, tapi wah sayang banget waktunya ini di sini udah menjelang maghrib ini, Pak. Oh, iya. Nah, kami punya PR, saya dan Pak Bempi yang menggawangi Akademi Ngopi Sore ini punya PR gitu ya. PR yang akan paling tidak memadai Bapak Ibu semuanya. Nanti silakan please join di grup WA. Kami nanti akan kirimkan kuesioner atau kirimkan kayak riset seperti itu. Sebenarnya kebutuhan Bapak Ibu itu apa yang nanti akan kami terjemahkan dalam bentuk tema-tema gitu ya. Dan nanti akan kami tayangkan secara live lewat AWTV dan Prisma TV gitu ya. Wish, mantap. Al Modernin TV kan sudah ada gitu ya. Kami akan infokan ke Bapak Ibu semuanya di WA grup kita, maka pastikan join dan timnya juga boleh diajak join karena di grup kita ini gratis semuanya gitu ya. Silakan. Dan Pak Bempi mungkin sebagai closing statement karena waktunya sudah cukup sore gitu ya. Monggo Bapak Ibu, kami ingatkan sekali lagi event berikutnya itu mohon waktunya bisa di-set ya 3:30 itu bagaimana bisa diatur, bisa join gitu ya supaya waktunya benar-benar efektif. Waktu 2 jam saya kira masih sangat kurang kalau membahas ilmunya Pak Bempi. Makanya nanti kami bikin radical communication series seperti itu. Nah, PR kami ke depan ini apa ya tema yang mau diangkat? Nah, nanti based on kuesioner yang kami bagikan ke Bapak Ibu semuanya. Monggo Pak Bempi sebagai closing statement-nya, silakan. Oke, Mas Wahid. Pertama, ya alhamdulillah terima kasih sudah mendengar sedikit paparan saya. Ya karena waktu ya, karena ilmu marketing itu dinamis. Saya berpesan pada diri saya sendiri dan semua Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, jangan pernah berhenti untuk mencari referensi yang terbaik. Karena referensi itu justru saya dapatkan terkadang bukan dari industri wakaf. Saya sering nyebrang ke industri musik, fashion, lifestyle, dari ngopi saya senang gaya hidup itu buat saya bukan itunya, tapi esensi dari kreativitas teman-teman di industri kreatif sekarang itu luar biasa. Saran saya teman-teman di lembaga wakaf banyak-banyaklah membuka diri, lihatlah apa yang sudah di kuliner, fashion, macam-macam lah gitu. Nah itu ambil yang terbaik, sesuaikan, atau bahasa kita ATM, amati, tiru, modifikasi, itu nggak salah. Jadi silahkan dijadikan itu ide, dan nanti dijadikan sebuah program wakaf yang sesuai dengan kondisi sekarang dan sesuai dengan target marketnya. Beranilah berpikir radikal dalam kebaikan insya Allah bisa progresif, dan semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi diri saya, buat semuanya, jadi berkah buat kita semua, dan jadi kemajuan industri wakaf Indonesia. Terima kasih buat semuanya, mudah-mudahan berguna. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bempi, luar biasa. Kasih reaction tepuk tangan dong untuk beliau. Baik, terima kasih Pak Bempi. Nah, ini sebenarnya ada pertanyaan lagi, tapi dijawab pertemuan mendatang ya Pak Bempi. Mengapa Bank Syariah itu masih kecil peminatnya di Indonesia? Kira-kira begitu pertanyaannya. Tapi jawabannya pertemuan mendatang saja ya. Dan Bapak Ibu sekalian, meeting Zoom kita hari ini dihadiri juga oleh Komisioner Badan Wakaf Indonesia. Wah, luar biasa, kita kehormatan nih Pak Bempi ya. Jadi oleh Pak Imam Nur Aziz, beliau adalah Komisioner BWI Pusat ya. Mudah-mudahan beliau tadi masih ada. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Nur, Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa aja nih. Lanjut, luar biasa sore ini. Lanjut. Masya Allah, syukron Pak Imam. Masya Allah, kehormatan banget dihadiri oleh beliau gitu ya. Dan ternyata di sini juga banyak ahli-ahli expert wakaf juga Pak Bempi, banyak akademisi juga gitu ya, luar biasa. Mudah-mudahan pertemuan mendatang lebih banyak lagi orang yang hadir gitu ya, yang bisa mendapatkan manfaat dari ngopi kita di sore hari ini. Dan